Baik, yang pertama tentang masalah takdir. Tadi, bagaimana caranya agar orang-orang itu tidak berputus asa daripada Allah, dan kalau ada orang-orang yang sudah benar-benar sudah soleh, dia tidak sombong. Ini jawabannya beda-beda. Pertama, kalau ada orang yang berputus asa, dia harus tahu bahwasanya separah-parah daripada dosa itu adalah berputus asa daripada rahmat Allah. Contohnya kayak gini ya, ada orang dosa, dia berzina, dia berjudi, dia bentak ibunya, pokoknya dia dosa banget. Karena itu dia bilang, ya udahlah, gua nggak bisa lagi diperbaiki, gua bunuh diri aja. Dia loncat dari lantai 7 misalnya terus mati. Itu matinya problemnya adalah apa? Berputus asa daripada rahmat Allah. Artinya apa? Dia merasa bahwasanya Allah tuh sudah nggak memperhatikan dia lagi. Ini dosa besar. Makanya di dalam Islam termasuk dosa besar itu adalah berputus asa daripada rahmat Allah. Bagaimana supaya kemudian dia itu tidak putus asa? Iya, dia harus kenal dengan Allah. Ilmu problemnya. Kalau ada orang yang sudah kenal dengan Allah, maka dia tidak akan berputus asa. Contoh kayak gini ya. Kalau ada orang kaya, bukan orang kaya bukan orang kaya. Ibu bapak kita kaya. Ibu bapak kita kaya. Dan dia tahu bahwasanya ibu dan bapaknya nggak pernah sekalipun meninggalkan dia. Kalau dia lagi ada masalah, pasti kemudian ditanya, apa masalahmu? Oh ini kurang uang, dikasih. Setiap waktu dikasih, dan dia ngerti itu. Kira-kira kalau dia lagi gagal bisnis, dia putus asa atau enggak? Enggak lah, karena dia tahu orang tuanya itu kaya dan murah hati kan gitu. Tapi kalau misalnya dia gagal bisnis terus kemudian dia putus asa, padahal orang tuanya kaya raya dan pemurah, kira-kira kenapa tuh? Berarti karena dia enggak kenal ibu dan bapaknya kan gitu. Maka kuncinya adalah mengenal Allah, baru kemudian kita tidak putus asa pada Allah. Maka di dalam Islam ada hadis-hadis dan ada ayat-ayat khusus buat orang-orang yang putus asa. Misal contoh, ada hadis pelacur yang ngasih minum anjing. Ya, yang ngasih minum siapa? Pelacur. Yang dikasih minum apa? Anjing. Bayangin tuh, nggak ada benar-benarnya tuh. Yang dikasih minum anjing, yang ngasih pelacur, kan gak ada benar-benarnya. Tapi ketika dia ngasih minum itu karena Allah, itu membuat amalnya itu membuat Allah ridho sama dia, kan gitu. Ada hadis ketika orang membunuh 100 orang mau taubat, tapi taubatnya harus ke kota tertentu, ibarat Jakarta Bogor. Kalau mau taubat harus pergi ke Bogor, orang Jakarta misal, ternyata di tengah jalan di tol meninggal. Ternyata setelah diukur lebih dekat selangkah menuju kota pertobatan. Diterima pertobatannya padahal belum taubat. Ada hadis-hadis semacam ini bagi orang-orang supaya mendapatkan ilmu. Yang tadi orang-orang putus asa mendapatkan ilmu. Allah itu maha pemurah. Wahai hambaku yang berdosa dan melampaui batas, kata Allah, maka datanglah dengan seluruh dosa-dosamu. Andai engkau datang, kata Allah, dengan dosa segunung, Allah akan datang dengan ampunan sepenuh langit. Kan gitu. Artinya kan gak ada bandingan tuh gunung dengan langit tuh. Nah itu adalah hadis-hadis untuk orang-orang yang putus asa. Nah kalau untuk orang-orang yang sudah pro, orang-orang yang sudah beramal baik, ada orang-orang sudah ibadahnya jago, ada hadis yang lain. Ada hadis misalnya datang pada Allah di yaumil qiyamah 3 jenis orang yang masuk neraka duluan. 3 jenis orang yang masuk neraka duluan. Yang pertama yang masuk neraka duluan, jadi nanti ada orang yang masuk neraka duluan. Siapa di antara manusia-manusia yang masuk neraka duluan? Penghafal Quran dan qurra, pembaca Quran. Itu yang pertama masuk neraka. Kenapa? Dia datang kepada Allah membawa hafalannya, membawa Qurannya. Kemudian dia membaca pada Allah seluruh yang dia hafalkan di dunia. Allah katakan masukkan dia ke neraka. Loh kok bisa? Kata Allah, engkau membaca Quran bukan karena aku. Engkau membaca Quran supaya dibilang bahwa kamu adalah qurra. Supaya kamu dibilang kamu adalah orang ahli Quran. Kamu bukan membacanya karena aku. Kamu sudah dapat bagianmu di dunia. Kamu mungkin dapat duit dari sana. Kamu mungkin dapat popularitas dari sana masuk ke neraka. Karena kamu bukan melakukannya untukku. Yang kedua, orang yang dermawan. Datang pada Allah dengan seluruh harta-harta yang sudah dia dermakan di dunia. Dia sedekahkan di dunia. Kemudian dia bilang pada Allah, ya Allah aku minta surgamu. Kata Allah, kenapa? Ini hartaku yang sudah kuhabiskan di dunia untuk semua karena engkau. Kata Allah, bukan. Kamu berbuat itu karena di dalam hatimu kamu pengen dibilang orang dermawan.
orang murah hati. Pak Haji itu memang keren banget tuh, apapun dibiayain sama dia, kira-kira gitu. Lalu Allah bilang masuk neraka karena kamu sudah dapat bagianmu di dunia. Yang ketiga, yang masuk neraka juga kata Allah duluan adalah para mujahid. Bayangin, ini amal-amal terbaik semua nih. Quran amal terbaik, dermawan sodakoh amal terbaik, mujahid amal terbaik. Dalam hadis yang lain Rasul sampaikan ada 2 orang yang boleh diiriin. Siapa? Mereka yang baca Quran sama mereka yang dermawan. Tapi 2 ini masuk neraka duluan gara-gara tidak ikhlas. Yang ketiga mujahid. Yang dalam hadis yang lain mujahid itu orang-orangnya keren banget, pahalanya tingkat tinggi. Tapi Allah katakan ketika datang para mujahid minta surga sama Allah, lalu mereka sampaikan ini darah saya sudah saya tumpahkan, ini daging saya sudah berceceran di muka bumi ya Allah, saya minta surganya Allah seperti janji engkau. Allah katakan tidak, kamu melakukan itu karena kamu pengen dibilang pahlawan dan orang keren. Kamu sudah dapat di dunia, kamu masuk neraka. Tiga-tiganya diseret dengan kepalanya di tanah, dimasukin ke neraka. Itu cerita bagi orang-orang yang sudah pro. Tapi jangan cerita kayak gini bagi orang-orang yang baru mau taubat. Makanya Islam punya ilmunya sendiri-sendiri. Terhadap orang-orang supaya nggak sombong ada ilmunya. Terhadap orang-orang yang lagi putus asa juga ada ilmunya. Jadi kuncinya adalah ilmu. Tentang beramal tapi tidak berpikir surga neraka. Jadi gini pertama ya. Pertama orang tuh beda-beda. Orang tuh beda-beda. Ada orang yang logis banget. Ada orang yang benar-benar nggak logis. Bukan benar-benar nggak logis. Dia logis tapi seadanya. Dan orang tuh beda-beda. Contoh kayak gini ya. Kalau saya tanya pada orang yang menekuni hobi lari misalnya. Terus saya tanya, kenapa kamu senang lari? Jawabannya pasti beda-beda. Benar nggak? Sama kayak Allah itu memfasilitasi semua orang. Contoh kayak gini ya. Pertama, ada orang yang beramal karena pengen dapat balasan. Boleh nggak? Boleh. Allah sendiri yang bilang. Wa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberikan karena bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan balasan terbaik. Apa balasan Allah? Surga. Apa balasan Allah? Banyak di dalam Al-Quran. Waduh, nggak habis-habis tuh kita baca suratul Waqiah, suratul Rahman, gitu kan ya. Bagi orang-orang waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut sama Allah ada balasan 2 surga. Wa min dunihimal jannatan, dan di antara 2 surga itu ada 2 surga lagi. Jadi 4 surga bagi orang yang takut sama Allah. Apa ciri-cirinya? Yang satu ada misalnya mudhammatan, ada kemudian teduhan-teduhan gitu kan ya. Ainani nadkhotan, ada kemudian air mancur gitu kan ya. Ainani tajrian di kemudian ayat sebelumnya air terjun. Itu kan balasan-balasan Allah. Ada apa lagi? Hurin ain gitu kan ya. Ada bidadari bermata jeli. Cewek dapat apa? Ada banyak. Cewek dapat cangkir. Gitu kan, minuman, rumah, segala macam itu semua disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Soddaqo bil husna, artinya balasan yang terbaik. Dan di antara balasan-balasan terbaik itu yang paling Allah iming-imingi adalah pada saat itu seluruh penduduk-penduduk surga dibagi 2. Ada penduduk VVIP, ada penduduk surga ekonomis. Mohon maaf. Ya memang begitu. Lihatlah di dalam suratul Waqiah. Di suratul Waqiah itu ada surga VVIP, ada surga ekonomis. Perbedaannya nggak terlalu banyak. Misal di dalam surat Al-Waqiah, surga yang VVIP atau premium itu buahnya boleh request. Tapi kalau surga yang biasa itu buahnya tersedia gitu aja. Apa yang ada makanlah. Tapi kalau yang VVIP boleh minta. Paham ya? Kalau surga yang VVIP di suratul Waqiah tidurnya terbang, ranjangnya terbang. Kalau misalnya yang biasa ya ranjang biasa aja. Kalau yang VVIP bagi cowok-cowok bidadarinya itu diciptakan langsung by request. Kalau yang biasa ya udah yang ada aja lah. Paham ya? Walaupun ya speknya tetap tinggi ya, tapi yang ya tidak di request. Paham ya? Itu baca aja lah di dalam surat Al-Waqiah. Nah, termasuk yang paling tinggi kata Allah adalah bagi surga VVIP bisa melihat wajah Allah kapanpun mereka mau. Itu kenikmatan tertinggi di surga. Bisa melihat wajah Allah, bisa memandang Allah. Itu kalau yang premium, kalau yang surga biasa Ustaz, dikasih cuma Senin sama Kemis. Paham ya?
Kata orang Indonesia lumayan lah Ustaz. Ya itulah susahnya kita tuh ya. Jadi itu hadis ya. Jadi artinya itu tertingginya. Artinya kalau kita bicara tentang wasaddaqa bil husna, Allah memang menyuruh kita untuk meyakini ada balasan. Nah, cuma di antara orang-orang ini sudah ada orang-orang yang lebih pro. Paham ya? Maksudnya lebih pro itu apa? Aku nggak peduli surga, aku nggak peduli semua balasan-balasan yang terbaik yang Allah sediakan. Bagiku balasan terbaik adalah ketika Allah ridho sama aku. Bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan memandang rendah orang-orang yang masih ngarep balasan. Paham ya? Karena kalau dia lu mah cemen masih nganggep balasan. Itu perkataan syaiton. Paham? Paham ya? Jadi kalau Anda sudah levelnya pro, Anda harusnya nggak ngomenin orang-orang. Anda masih ngomenin orang itu tanda Anda belum pro. Paham sampai di sini? Jadi contoh ya, kalau orang sudah pro itu nggak perlu ngomenin orang lagi. Ah masih ban putih. Orang sudah bisa berantem tuh nggak ngelihat ban lagi. Paham nggak maksudnya? Artinya tadi kalau dia memang sudah tinggi sampai di level itu bagus. Maka dia sudah beramal hanya karena Allah. Di titik itu orang-orang itu mulai perhatian pada hal-hal detail. Misal ada misalnya Jalaluddin Rumi mengatakan misalnya ketika dia sholat pun jangan sampai kemudian dia jangan sampai air matanya ngerti bahwa dia tuh sholat malam karena dia pengen cuma Allah yang tahu. Cuma gimana caranya? Ya udah itu adalah urusannya sufi. Itu urusannya orang-orang yang sudah pro dalam ibadahnya. Kalau saya sih saya masih ngarep balasan. Paham gak sih maksudnya? Nah dan gak ada masalah dengan berharap balasan. Gitu ya, jadi boleh-boleh aja. Nah kalau sudah sampai di titik itu nggak apa-apa. Berarti dia meninggalkan keburukan bukan karena dia takut neraka. Tapi dia cuma pengen ridho Allah. Bagus. Tapi kalau ada orang yang takut neraka lalu meninggalkan keburukan-keburukan itu juga bagus. Yang nggak bagus ngomen. Paham? Gua yang pro nih. Lu masih karena gara-gara surga. Lu masih ninggalin kemasan gara-gara neraka. Lu belum sampai level gue. Itu hati-hati tuh. Jelas sampai di sini? Berarti sufi yang saya pahami adalah orang yang punya dua. Satu, ciri-ciri sufi adalah dia semakin merasa bahwa dirinya tidak relevan. Selfless, kita udah bahas kemarin. Itu ciri pertama sufi. Ciri kedua sufi, dia punya amal-amal andalan. Jadi gini ya, sufi itu bukan yang aneh-aneh ya. Dua itu aja, itu yang sudah disepakati sama para sufi. Dua aja. Satu, dia semakin selfless, dia semakin merasa bahwa dirinya tidak relevan atau dirinya bukan siapa-siapa. Yang kedua, dia punya amal-amal andalan. Paham ya? Ibu-ibu, saya amal andalannya Ustadz, saya puasa Senin Kemis. Ibu-ibu sudah sufi itu. Saya punya amal andalan Ustadz, apa? Saya suka sedekah Ustadz dan saya selalu sedekah di sepertiga malam terakhir ketika bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Bagus. Berarti itu sudah amal-amal andalan. Saya punya amal andalan Ustaz. Saya mau menolong para janda dan orang-orang tua. Bagus. Itu amal andalan. Bisa dipahami ya. Tapi kalau sudah mengomen orang lain jadinya bukan ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang sudah sampai di level itu harusnya dia cuma mikirin dirinya sendiri aja supaya dia lebih tidak relevan dibandingkan yang lain. Jadi kira-kira gitu. Itu tentang yang tadi ya. Jadi tidak ada masalah amal dengan berharap balasan Allah.